Bang, bahas film yang lebih brutal lagi bang. Kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Monster 2010. Film yang membuat adrenalin kita semakin memuncak dan semakin menegangkan. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke dalam filmnya. Cerita diawali dengan sebuah informasi dari NASA terkait penemuan bahwa adanya kehidupan di luar angkasa. Lantas, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau disingkat dengan NASA pun mengirimkan satu pesawatnya ke luar angkasa untuk mengambil sampel dari penemuan tersebut. Namun, saat dalam perjalanan pulang, pesawat yang membawa sampel itu pun mengalami kerusakan dan jatuh tepat di salah satu wilayah di Meksiko. Disinilah semua berawal. Sampel itu menempel di pohon, melahirkan makhluk-makhluk yang dipanggil dengan sebutan monster, yang diketahui berukuran sangat besar, sehingga Amerika membangun sebuah tembok tinggi dan panjang membentang agar para monster tetap berada dalam zona yang disebut dengan zona infeksi. Dan dimulailah perang antara militer Amerika Serikat dan Meksiko melawan monster-monster raksasa tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang jurnalis bernama Andrew yang sudah beberapa hari meliput kondisi terkini di Meksiko. Tepat saat dirinya sedang semangat-semangatnya bekerja, Andrew malah mendapat perintah dari atasannya untuk mencari seorang gadis bernama Samantha yang tiada lain adalah putri dari kandung dari atasannya itu sendiri. Setelah ketemu, Andrew langsung mengajak Samantha naik taksi menuju stasiun kereta api. Sesuai perintah dari atasannya, Andrew harus mengantarkan Samantha pulang dengan selamat, yang berarti ia juga mau tidak mau harus ikut pulang. Padahal dirinya masih belum puas meliput tentang kondisi di Meksiko, sehingga Andrew sebenarnya agak sedikit tidak ikhlas harus pulang mengantarkan Samantha ke Amerika. Thank you. Jeez, come on. Sepanjang perjalanan di dalam kereta api, Andrew tak banyak bicara meski Samantha ingin sekali ada teman bicara. Ia justru lebih sibuk dengan kameranya mengambil gambar di sekitar. Tepat saat malam hari tiba, petugas melapor berita buruk bahwa jalur yang akan mereka lalui sedang diserang monster, sehingga kereta akan putar balik di stasiun depan. Alhasil, Andrew dan Samantha pun memutuskan untuk turun di pemberhentian selanjutnya. Get off, get off. Terlantar di sebuah desa kecil, Andrew dan Samantha pun mendapat bantuan dari salah satu warga yang dengan baik hati mau menampung mereka malam ini. Keesokannya, mereka memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan kapal yang menjadi satu-satunya transportasi terakhir yang bisa diandalkan. So you married? No, I'm engaged. Andrew dan Samantha harus berkali-kali turun naik kendaraan yang berbeda menuju ke pelabuhan. Bahkan keduanya mau tidak mau harus melewati zona infeksi atau sebutan untuk wilayah yang katanya berbahaya dan sering adanya monster. Sepanjang perjalanan, memang banyak sekali puing-puing bekas pertempuran antara monster melawan pasukan militer Amerika Serikat. Everyone has to earn a living. Just document it. Tiba di pelabuhan, mereka berdua langsung membeli tiket kapal feri yang katanya akan berangkat esok pagi. Namun, harga untuk satu tiket yang ditawarkan ternyata sangat-sangat tidak masuk akal, yaitu $5.000 atau setara 78 juta rupiah. Itu untuk satu tiket loh. Sehingga, ya mau gimana lagi, hanya itulah satu-satunya alat transportasi paling aman yang bisa mereka gunakan untuk saat ini. Thanks to you, I'm stuck by the zone tonight, so... What a joke.
Andrew dan Samantha pun menginap di salah satu hotel dekat pelabuhan sampai jam 7 esok pagi untuk menunggu keberangkatan. Di tengah situasi dan kondisi yang terjadi di zona infeksi, faktanya mereka yang berada di zona aman masih bisa melakukan aktivitas secara normal. Hal itu bisa kita lihat ketika Andrew dan Samantha pergi ke pasar malam untuk sekedar senang-senang sekaligus menjadikan keduanya sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Oh yeah! Saat Samantha memutuskan untuk tidur duluan, Andrew yang masih ingin hura-hura pun memutuskan untuk kembali keluar, minum minuman khamar bersama warga lokal, hingga ia pun mulai kehilangan kesadaran, tapi cukup sadar untuk jajan wanita sembarangan. Keesokan paginya, Samantha tak sengaja melihat sepasang kaki perempuan di atas ranjang kamar tidur Andrew yang baru siuman. Entah cemburu atau hanya jengkel biasa, Samantha pun langsung pergi ke pelabuhan, dikejar oleh Andrew yang masih belum berpakaian. Yang karena paspornya masih berada di dalam tas Andrew, ia pun langsung kembali ke kamar dengan mbak-mbak PS yang ternyata telah membawa kabur tas dan seluruh harta berharganya. Alhasil, keduanya pun terlambat naik kapal feri terakhir gara-gara si Andrew yang sibuk mencari tasnya. Yang gawat adalah kapal feri yang berangkat barusan ternyata adalah kapal feri terakhir yang diizinkan beroperasi karena militer dan pemerintahan baru saja menutup seluruh akses keluar masuk menuju Meksiko. Sehingga, ya, kacau balaulah si Andrew, yang jika saja dia tidak mabuk semalam, mungkin ini tidak akan terjadi. Minuman keras adalah induk dari segala keburukan. Coba lihat, sudah mah telat bangun, terlambat naik kapal, barang berharga dan paspor dirampok wanita tak dikenal. Sekarang uang tiketnya tidak bisa dikembalikan. Alhasil, si penjaga tiket pun memberikan solusi terakhir. Jika mereka berdua masih ingin pulang kembali ke Amerika, yaitu melalui jalur darat yang mengharuskan keduanya memasuki zona infeksi. Meskipun beresiko tinggi, namun hanya itulah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk bisa pulang, karena butuh biaya yang lebih besar untuk menyuap beberapa petugas dan membayar lebih banyak orang. Samantha pun sampai memberikan cincin mahal pemberian ibunya untuk menutupi semua itu. Diamantes. Diamantes. Two people, me and her. For that, I go with her. Okay. Tiba di titik merah, alias zona infeksi yang paling sering muncul monsternya, si pria yang dibayar untuk membawa Andrew dan Samantha pun berhasil melobi petugas agar diizinkan masuk. Setibanya di dalam, mereka berdua pun diserahkan pada si pria lain yang merupakan tukang perahu yang akan membawa keduanya melewati sungai ini. Mereka pun berhenti di pos pertama untuk mengisi bahan bakar perahu, di mana Andrew dan Samantha nampaknya harus membiasakan diri dengan suara-suara mengaum para monster yang memang sering muncul di zona infeksi ini. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Tepat saat malam hari tiba, ada benda aneh yang muncul dari dalam air. Dikira adalah monster, ternyata itu hanyalah bangkai pesawat tempur yang kalah dalam pertempuran. Tetapi What is that? Whoa. beruntung mereka masih bisa berhasil selamat dan berhasil sampai di tempat yang dituju, dan tinggal beberapa kilometer lagi sampai di tembok pembatas menuju ke Amerika Serikat. Gracias. Está bien. Era una vaca.
Dikawal oleh beberapa tentara bayaran yang sebelumnya sudah dibayar untuk membawa keduanya, Andrew dan Samantha akhirnya bisa sedikit bernafas lega setelah titik yang mereka tuju hanya tinggal sedikit lagi. Karena hari masih malam, mereka pun istirahat di dalam hutan dengan para tentara yang menunjukkan sebuah pohon yang dijadikan rumah sementara bagi makhluk luar angkasa yang merupakan benih yang menjadi cikal bakal para monster muncul di Meksiko ini. No, ¿qué es? No pasa nada. So this is the infection. And then what? Se reproducen. I guess that's what they mean by infected cells. Selesai melihat benih alien di pohon, Andrew dan Samantha pun mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Andrew meminta maaf atas sikap ketus dan judesnya selama dalam perjalanan yang memang dilindasi oleh rasa tidak ikhlasnya yang harus pulang secepat ini. Padahal dirinya masih ingin meliput tentang kondisi di Meksiko. Namun setelah melewati banyak hal dalam beberapa jam terakhir, Andrew mengaku sudah tidak akan bersikap ngambek lagi dan akan ikhlas mengantar Samantha kembali pada ayahnya. Still too tight. Yeah. You should probably get some sleep. Dan ya, saat baru lelap tidur, Andrew dan Samantha pun dibangunkan oleh para tentara yang terlihat kepanikan akibat monster yang datang mendekat. Mereka memutuskan untuk langsung berangkat pada malam itu juga. Namun, perjalanan mereka berhenti saat sosok monster lewat tepat di depan mata kepala mereka. Ketika hari sudah terang, Andrew dan Samantha pun melihat satu mobil yang tersangkut di atas pohon. Semua tentara tewas dengan kondisi mengenaskan. Sadar bahwa tak ada lagi orang yang akan mengawal dan mengantarkan mereka, Andrew dan Samantha pun memutuskan untuk berjalan berdua saja, berharap masih diberi keberuntungan oleh sutradara. Lima jam melakukan perjalanan, tibalah mereka di lokasi piramida peninggalan suku Maya. Saat sudah berhasil naik ke puncaknya, mereka pun akhirnya bisa melihat tembok tinggi, besar, memanjang, dan menjadi pembatas antara Meksiko dan Amerika yang dibangun khusus untuk mengurung para monster agar tidak melewati zona infeksi. Keesokan paginya, mereka akhirnya tiba di depan gerbong masuk tembok pembatas. Keduanya memeriksa pos penjagaan, namun tak ada satupun orang yang bisa ditemukan, sehingga bisa disimpulkan bahwa monster telah berhasil melewati pembatas dan semua orang yang berada di tempat ini telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Untuk pertama kalinya, kita akhirnya bisa melihat sosok si monster dengan sangat jelas. Itu pun kondisinya sudah tidak bernyawa dan hanya tergeletak di salah satu rumah warga. Nampaknya telah terjadi pertempuran hebat di kota ini, sehingga mustahil untuk mereka berdua bisa mendapat bantuan dari siapapun. Tak tahu harus kemana lagi, Andrew dan Samantha pun memutuskan untuk beristirahat di salah satu pom bensin dan minimarket terdekat. Beruntung masih ada alat komunikasi yang masih berfungsi, sehingga Samantha bisa menghubungi ayahnya untuk mengirimkan bala bantuan menjemput mereka berdua. Sambil menunggu jemputan datang, Samantha istirahat di dalam minimarket sementara Andrew tiduran di samping pom bensin.
Samantha yang sedang melamun tiba-tiba didatangi oleh sesosok tentakel alien. Dikira akan terjadi ketegangan yang menegangkan atau sesuatu hal yang memaksa mereka harus bertahan hidup. Justru yang terjadi adalah momen romantis pertemuan antara dua alien yang sudah lama terpisah. Momen langka itu pun menjadi pemicu untuk Andrew dan Samantha melakukan hal romantis juga setelah beberapa hari sering jual mahal satu sama lain. I don't want to go home. Keduanya pun berhasil dibawa dan dievakuasi ke tempat aman. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Apakah monster berhasil dikalahkan atau bumi dikuasai oleh alien? Entahlah. Yang jelas, semua ini sangat-sangat menarik. Tamat. Ending yang sangat membingungkan. Entah kemana arah dan tujuan film ini dibuat. Yang pasti, meskipun judulnya monster, tapi inti ceritanya bukan tentang monsternya, tapi lebih fokus pada jual mahalnya antara Andrew dan Samantha. Yang pada akhirnya mereka pun merasakan adanya birahi setelah menyaksikan pertemuan romantis antara dua pasangan monster. Tak banyak dialog, tidak banyak ketegangan, dan tidak ada upaya untuk bertahan hidup yang gila-gilaan. Gak ada guys, itu semua gak ada. Coba tebak, apa yang bikin mereka terjebak seperti ini? Ya, betul, Homer. Homer lah yang membuat kita rugi. Gak hanya kita loh, tapi orang-orang di sekeliling kita. Coba aja kalau Andri gak mabuk-mabukan dan gak nyewa mbak-mbak PSK yang tadi. Pasti film udah selesai dari tadi. Dan saya gak perlu repot-repot baca cerita panjang kayak gini. Ya, saya pamit undur diri. Bye.